Kalau kita kalikan 1000 polybag, berapa itu? Kan 30 juta. Iya, 30 juta ibu bapak petani yang terhormat. Hai, kembali lagi bersama saya Wika. Ibu bapak petani yang terhormat, pada video kita kali ini, kita akan membahas tentang bagaimana cara menanam cabai dengan menggunakan polybag. Ukuran polybag yang dipakai di sini supaya dia tahan lama, ya, bisa bertahun-tahun dan akarnya juga nggak keluar-keluar. Itu yang ukurannya 5 kilo, minimal 5 kilo. Di atas itu boleh. Minimal yang ukurannya 5 kilo. Kalau 5 kilo itu 25 kali 30 ya. Ya, sekitar itu ya. Tolong dikoreksi saya kalau salah. Intinya adalah 5 kilo. Minimal. Di atas itu boleh. Boleh. Nah, sekarang kenapa harus menggunakan media polybag? Alasannya ini ya, alasan yang pertama untuk ibu bapak petani yang terhormat yang tidak memiliki lahan yang luas. Tentunya kalau ibu bapak petani yang terhormat memiliki lahan yang sangat luas, ngapain nanam di polybag? Pakai saja lahannya ibu bapak petani yang terhormat. Tapi ini saya peruntukkan, saya khususkan untuk ibu bapak petani yang terhormat yang tinggal di perkotaan, terutama yang di perumahan-perumahan BTN, di mana lahan yang ibu bapak petani yang terhormat miliki tentunya itu terbatas, sempit lah kita bilang, sangat-sangat sempit. Tentunya ibu bapak petani yang terhormat kalau memang hobi, berminat untuk bercocok tanam atau menanam lah kita bilang, gunakanlah polybag untuk melakukan proses budidaya tanaman cabai. Saya menyarankan untuk menanam cabai, ibu bapak petani yang terhormat. Saya menyarankan untuk menanam cabai. Kalau bisa sayur-sayuran sih sebenarnya, bawang, pokoknya yang bumbu-bumbu dapur. Ya, yang bumbu-bumbu dapur. Tapi yang paling saya sarankan itu adalah cabai, ibu bapak petani yang terhormat. Kenapa? Karena cabai ini itu selalu terjadi yang namanya inflasi, selalu terjadi peningkatan harga yang gila-gilaan, di luar ekspektasi sudah. Kalau nggak salah berapa bulan yang kemarin itu sempat menyentuh di angka hampir 200.000 per kilogram. Gila kan? Gila. Dan itu menyumbang inflasi nasional itu. Nah, sehingga saya lebih menyarankan untuk melakukan budidaya tanaman cabai di polybag di perumahan BTN. Dengan demikian, ibu bapak petani yang terhormat, tentunya keuntungan yang akan didapat oleh ibu bapak petani yang terhormat adalah mengurangi pengeluaran untuk membeli cabai pada saat harga cabai itu melambung, karena sudah punya di lahan-lahan sempit. Saya sebut saja lahan sempit ibu bapak petani yang terhormat di perumahan-perumahan atau di perkotaan-perkotaan. Sudah punya, tinggal petik saja. Tinggal dipetik saja. Jadi, ngapain harus dihiraukan, harus dipedulikan ketika harga cabai itu melambung, naik gila-gilanya. Nggak usah pedulikan, karena ibu bapak petani yang terhormat sudah punya di rumah masing-masing, tinggal petik karena sudah nanam dengan menggunakan media polybag. Itu maksud saya. Nah, sekarang kita langsung saja ke teknik budidaya tanaman cabai dengan menggunakan polybag tentunya tadi. Yang harus diperhatikan di sini ibu bapak petani yang terhormat, ya, yang harus diperhatikan, yang pertama itu adalah media tanamnya. Nah, media tanam yang saya maksud di sini ya tentunya adalah komposisi dari tanah-tanah yang memang akan dipergunakan di polybag. Ya, nah langsung saya akan sebutkan komposisinya, yaitu tanah subur. Ini tanah subur ya, tanah subur, bukan tanah sertu, bukan tanah pasir, bukan tanah uruk, tanah subur dan sekam bakar. Biochar lah saya sebut, sekam bakar atau arang bakar ya, atau arang lah sebenarnya. Pokoknya arang di sini. Ya, itu perbandingannya adalah 1 dan masukkan kompos ibu bapak petani yang terhormat 1 banding 1. Nah, sekarang apa sih maksudnya 1 banding 1 banding 1 banding 1? Misalnya ibu bapak petani yang terhormat taruh tanah suburnya 1 karung, ya, 1 karung, ibu bapak petani yang terhormat memasukkan sekam bakarnya
ya itu juga 1 karung. Ya, setelah itu kompos yang saya maksud di sini itu entah dari pupuk kandang dan lain sebagainya, entah itu dari kotoran kohe sapi, kohe kambing, kohe kelinci, kohe babi, pokoknya terserah sudah, kohe unta kalau ada. Ya silahkan dipakai, asal jangan kohe manusia ya. Jangan, ntar kanibal kita jadinya. Ya, silahkan dimasukkan juga 1 karung. Jadi 1 karung. Itu kalau menggunakan karung. Kalau menggunakan ember pakai 1 ember. Intinya karungnya harus sama, embernya harus sama. Jangan beda-beda karung. Ada yang karung ukurannya besar, ada yang karung ukurannya kecil. Harus sama itu semua, itu komposisi. Kalau menggunakan berat, kilogram, masukkanlah 2 kilogram tanah subur, 2 kilogram sekam bakar tadi atau biochar saya menyebutnya, dan 2 kilogram kompos dari kotoran hewan tadi. Itu yang namanya 1-1-1, Ibu Bapak petani yang terhormat. Nah, sehingga yang saya maksud tadi itu sudah tercipta yang kita namakan dengan tanah-tanah yang ideal untuk tumbuhnya tanaman tentunya. Karena tanah yang ideal untuk tumbuhnya tanaman itu adalah 5% bahan organik, 45% mineral, ya, 25% air dan 25% udara. Itu. Nah, makanya perbandingannya 1-1-1 itu tadi. Terjadilah itu. Nah, untuk saya tekankan di sini sebelum saya bahas nutrisi, untuk mencapai supaya air dan udara di dalam polybag Ibu Bapak petani yang terhormat itu berada di dalam keseimbangan atau seimbang, ya, aerasi karena pengangkutan nutrisi dan sebagainya. Pertahankan tanah di polybag Ibu Bapak petani yang terhormat atau media tanam di polybag Ibu Bapak petani yang terhormat, ya, bukan tanah ya, media tanam kita menyebutnya. Media tanam yang ada di polybag Ibu Bapak petani yang terhormat harus berada di level kapasitas lapang atau kalau bahasa perayanya macak. Setelah jadi media tanam itu, setelah masuk di polybag, ya, setelah dimasukkan ke polybag, sebelum ditanami tanaman cabai, Ibu Bapak petani yang terhormat, Ibu Bapak petani yang terhormat harus melakukan aplikasi yang pertama. Ini, tolong dicatat Ibu Bapak petani yang terhormat. Yang pertama itu adalah trichoderma. Tolong dicatat Ibu Bapak petani yang terhormat. Yang kedua, PGPR. Tolong dicatat. Kenapa harus trichoderma? Kenapa harus PGPR? Trichoderma itu adalah sebagai langkah preemptif. Siapa tahu di media tumbuh itu ada benih-benih atau bakal-bakal jamur jahat yang akan tentunya menyerang tanaman cabai yang akan Ibu Bapak petani yang terhormat budidayakan di polybag itu. Jadi itu fungsinya trichoderma. Yang kedua, PGPR. PGPR ini tentunya adalah bakteri-bakteri yang memacu pertumbuhan tanaman, kan, itu PGPR ini. Nah, kita harus aplikasikan itu supaya di media tumbuh di polybag Ibu Bapak petani yang terhormat sudah banyak bakteri-bakteri yang memang memacu pertumbuhan tanaman cabai yang akan Ibu Bapak petani yang terhormat budidayakan. Jadi harus itu dilakukan aplikasi. Nah, sekarang kita akan membahas tentang nutrisi. Sebelum saya bahas tentang nutrisi, ini saya harus membahas tentang umur ideal pindah tanam ke polybag. Atau secara umum sudah, nggak harus ke polybag sebenarnya, secara umum. Jadi Ibu Bapak petani yang terhormat, umur tanaman cabai siap dilakukan yang namanya transplanting atau pindah tanam itu minimal 56 hari. Saya ulangi, 56 hari Ibu Bapak petani yang terhormat, karena prinsipnya tanaman cabai itu batangnya itu harus sebesar sedotan air minum. Nah, kayak gini dah. Ini yang paling ideal kalau sudah 56 hari. Jadi batangnya itu sebesar, ya, ukuran gini, sedotan air minum, air mineral ya, sedotan seperti ini. Seperti ini contohnya. Batangnya, akarnya, ya, Ibu Bapak petani, akarnya sudah banyak. Sudah
sudah menjalar, sudah banyak pokoknya. Nah, terus daunnya sudah menghijau. Menghijau yang saya maksud di sini ya hijau yang ideal ya. Hijau yang ideal itu bukan terlalu hijau, bukan terlalu kuning, tapi hijau yang mendekati ke arah kuning. Pokoknya itu yang sangat ideal. Itu yang sangat ideal. Setelah itu baru dilakukan penanaman. Ya, dari semai itu kita pindah tanam. Kita tanam sekarang. Itu umurnya harus 56 hari, Ibu Bapak petani yang terhormat. Itu yang ideal. Dan sehat tentunya, karena itu sudah sehat. Setelah itu, Ibu Bapak petani yang terhormat, seminggu setelah itu, ya, setelah pindah tanam, tentunya pengairan pagi kalau bisa ya, pagi sore setelah seminggu. Setelah seminggu harus masuk nutrisi. Nutrisi yang saya maksud di sini adalah NPK, Ibu Bapak petani yang terhormat. Saya ulangi, NPK, bukan hanya unsur hara makroprimer yang saya sebut NPK itu, tetapi ada kandungan unsur hara mikronya. Carilah NPK yang lengkap. Banyak Ibu Bapak petani yang terhormat tahu itu. Ada yang memang murni NPK saja, ada yang memang NPK dengan kandungan unsur-unsur mikronya seperti ada boronnya di situ, ada Zn-nya di situ, bahkan ada unsur hara makrosekundernya di situ seperti kalsium, seperti magnesium, ada di situ semua Ibu Bapak petani yang terhormat. Cari pupuk-pupuknya di situ. Cari, itu harus masuk dalam bentuk NPK. Nah, kenapa saya bilang NPK? Karena N di sini itu dalam bentuk amonium, bukan dalam bentuk nitrat, Ibu Bapak petani yang terhormat. Itu dalam bentuk amonium. NPK plus unsur-unsur makro sekunder sama unsur-unsur mikro yang saya maksud tadi itu. Ada pupuk-pupuknya, ada. Silahkan Ibu Bapak petani yang terhormat cari. Kalau saya menyebutnya tentunya beda selera. Ntar Ibu Bapak petani yang terhormat seleranya dengan pupuk merek ini, pupuk merek ini. Ya, kita beda selera. Lebih baik silahkan cari. Semua pupuk-pupuk itu bagus, itu baik. Selama itu asli, kalau palsu ya nggak tahu ya. Tapi tidak pernah terjadi yang namanya pupuk palsu di negeri kita tercinta ini. Tidak pernah terjadi, Ibu Bapak petani yang terhormat. Nah, yang berikutnya, Ibu Bapak petani yang terhormat, ya itu untuk pupuk yang saya maksud tadi itu adalah untuk pertumbuhan vegetatif, untuk pertumbuhan vegetatif. Nah, itu dilakukan Ibu Bapak petani yang terhormat rutin dengan sistem kocor. Sistem kocor yang saya maksud di sini. Ya, kalau masalah dosis, masalah konsentrasinya itu ada di kemasan pupuk-pupuk yang akan Ibu Bapak petani yang terhormat beli tentunya. Ya, silahkan diikuti itu, baca karena ini kan sudah punya panduan di situ berapa gram yang harus dilarutkan atau diencerkan atau berapa gram yang harus ditugal kalau memang Ibu Bapak petani yang terhormat mau tugal, atau berapa gram, berapa liter air kalau Ibu Bapak petani yang terhormat mau kocorkan. Silahkan, karena itu sudah ada panduannya. Seminggu setelah itu diulangi sampai usia 4 minggu. Itu diulangi terus, tentunya harus rutin. Jangan sampai nggak rutin. Kalau memang mau pakai sistem kocor, dikocor ya. Kalau misalnya hari Senin Ibu Bapak petani yang terhormat kocor, ya minggu berikutnya ya hari Senin lagi, minggu berikutnya hari Senin. Sampai 3 atau 4 kali, 3 atau 4 minggu. Itu dilakukan rutin, terus menerus. Sehingga total NPK per polybag atau per pohon, per tanaman cabai itu jumlah total keseluruhannya harus 32 gram, Ibu Bapak petani yang terhormat. Nah, setelah fase vegetatif ini, ya, karena kita sudah memasuki 3-4 minggu ini, Ibu Bapak petani yang terhormat, sebenarnya kalau sudah 3 minggu itu sudah kita stop. Pokoknya terakhir itu untuk pemupukan vegetatif itu 3 kali. Jadi tadi yang saya sebutkan tadi itu diulangi sampai 3 kali ya, sampai 3 kali atau sampai 4 kali kalau memang lihat performa tanamannya. Kalau memang belum sesuai harapan, belum good performance lah kita bilang, tambahkan seminggu lagi sehingga menjadi 4 minggu. Jadi ini kondisional sifatnya. Ini untuk vegetatif. Nah, setelah sebulan Ibu Bapak petani yang terhormat, ya, setelah sebulan
kita itu masuk ke pertengahan antara fase vegetatif ke fase generatif. Fase generatif itu ya tentunya fase berbunga, mulai berbunga sampai berbuah. Nah, kita harus persiapkan di sini untuk pupuk, dan ini diberikan setelah pupuk vegetatif tadi. Saya sarankan sebenarnya mulai 4 sampai 6 minggu, Ibu Bapak petani yang terhormat. 4 sampai 6 minggu itu tambahlah unsur hara fosfor atau nutrisi fosfor. Nah, kalau sudah fosfor ditambah, ya, saya sarankan juga satu unsur hara makrosekunder lagi ditambah di situ, yaitu sulfur. Nah, kalau bisa tambah juga magnesium. Magnesium supaya, karena begini, di dalam proses terbentuknya bunga itu, tanaman itu membutuhkan energi yang sangat kuat. Nah, magnesium itu adalah salah satu penyusun dari yang namanya klorofil, zat hijau daun, Ibu Bapak petani yang terhormat. Setelah ditambahkan tadi kita persiapkan untuk pembungaan, sekarang kita akan masuk ke fase pembuahan. Jadi cabai ini, Bu, apa yang harus kita persiapkan? Jadi di atas 6 minggu ya, ini harus sudah masuk. Tolong tambahkan atau lebihkan kalium. Kalium, dan saya sarankan N juga harus masuk di sini. N yang saya maksud di sini itu dalam bentuk nitrat. Kalau tadi di vegetatif itu dalam bentuk amonium, kalau sekarang dalam bentuk nitrat. Sehingga saya harus katakan KNO3. Apapun mereknya silahkan. Yang penting ada KNO3 di situ. Dan juga tambahkan lagi beberapa unsur supaya buahnya besar, ya, dan buahnya itu juga rasanya enak. Enaknya ya pedas sih, tapi pedasnya ya bukan pedas yang apa ya. Pokoknya supaya buahnya lebat lah, supaya buah cabai yang Ibu Bapak petani yang terhormat itu berbuah lebat. Tambahkan unsur mikro, ada zinc, Zn, ada boron, 2 itu saja. Jadi selain KNO3 tambahkan zinc sama boron. Kalau hanya sekedar nanam di polybag ya, itu gampang sekali untuk pengendalian OPT-nya. Gampang sekali bisa kita rawat, bisa menggunakan pengendalian fisik, bisa menggunakan pengendalian mekanik, ya. Yang paling gampang ya membuat perangkap-perangkap yellow trap itu ya, perangkap kuning lah kita bilang. Nah, pasang, tapi itu pencegahan dia. Jangan sampai setelah OPT-nya banyak, sebelum tanaman cabai itu berumur seminggu, itu perangkap-perangkap kuning itu atau yellow trap itu sudah terpasang harusnya. Jadi nggak perlu menggunakan kimia kalau hanya sebatas di polybag dan tempatnya terbatas. Paling Ibu Bapak petani yang terhormat tinggal di perumahan perkotaan itu kan bisa nanamnya paling banyak itu sampai 100. Itu bisa dikendalikan dengan menggunakan pengendalian fisik mekanik. Untuk OPT-nya, kalau tanaman cabai itu Ibu Bapak petani yang terhormat, tiga ini, dan itu semua jenis kutu-kutuan sebenarnya. Ini momok, OPT utama lah, momoknya tanaman cabai sudah. Ini harus benar-benar diwaspadai. Ada namanya trip, ada namanya aphids, dan ada namanya kutu kebul. Intinya kutu-kutuan intinya. Aphids itu kan kutu daun, kalau trip ya trips ya. Ya kutu juga sebenarnya, kutu-kutuan sebenarnya, entah itu kutu daun, entah itu kutu kebul, dan entah itu, karena semuanya itu cara kerjanya itu menusuk dan mengisap. Dimana kita ketahui semua serangga yang merugikan untuk tanaman yang kita budidayakan, Ibu Bapak petani yang terhormat, semua serangga yang merugikan, atau saya bilangnya itu harmful, karena yang menguntungkan itu beneficial. Yang harmful dan memiliki cara kerja menusuk dan mengisap, itu adalah vektor virus. Jadi harus diwaspadai itu, Ibu Bapak petani yang terhormat. Pasti daunnya akan keriting, tapi beda. Kalau trips itu keritingnya ke atas, kalau kutu daun keritingnya ke bawah. Kalau kutu kebul itu keritingnya, daunnya berubah menjadi warna kuning. Kalau sudah berubah menjadi warna kuning, klorofilnya terserang. Kalau sudah klorofilnya terserang, ya tentunya nggak akan memaksimalkan semua pertumbuhan dan perkembangan tanaman cabai yang ada di polybag
yang tentunya ibu bapak petani yang terhormat budidayakan. Kenapa? Karena klorofil itu sangat-sangat penting. Di video sebelumnya sudah saya jelaskan, klorofil itu adalah nyawa dari seluruh tumbuhan yang ada di dunia ini, ibu bapak petani yang terhormat. Ini sesuai selera sebenarnya. Ada yang senang melakukan pruning, ada yang juga nggak suka pruning. Pruning itu artinya apa ya? Perampelan, rampel ya. Kalau bahasa kita itu rampel, pruning ya. Dirampel. Jadi intinya sebenarnya adalah mengurangi transpirasi. Intinya. Dan tentunya lebih memfokuskan nutrisi itu untuk pertumbuhan di bagian-bagian tanaman, cabai tentunya di dalam polybagnya ibu bapak petani yang terhormat, agar supaya dia tumbuh lebih. Makanya kita harus buang, kita harus pangkas. Itu tujuannya sebenarnya. Nah, ada yang memang senang melakukan pruning itu, ada yang memang nggak senang. Karena berbagai riset menyatakan, yang di pruning atau yang dipangkas atau yang dipotong atau yang ditopping lah, dipotong pucuknya itu jauh lebih lebat buahnya. Ada yang bilang enggak juga, saya nggak melakukan itu tapi lebih lebat dan ternyata lebih besar-besar buahnya. Nah, silahkan kalau itu sesuai selera. Kalau senang yang namanya pemangkasan, silahkan dipangkas, atau pruning tadi silahkan dilakukan itu. Kalau yang nggak senang juga nggak apa-apa. Intinya adalah sebenarnya bukan di situ poinnya, tapi poinnya adalah supaya tanaman cabai yang ibu bapak petani yang terhormat budidayakan di polybag itu tumbuh dengan subur, tentunya minim dari serangan-serangan OPT atau hama dan penyakit kita bilangnya. Dan yang terakhir itu adalah hasilnya maksimal. Nah, sekarang kita mulai hitung-hitungan cuan ini ibu bapak petani yang terhormat. Tadi saya bilang kan mengurangi pengeluaran ketika harga cabai mahal. Nah, sekarang kalau ibu bapak petani yang terhormat mau menjual, karena sudah terpenuhi ini, ada sisa mau menjual cabai yang di polybag, bukan hanya menjual buahnya di sini ya, tapi cabai polybag. Ini kan mahal sekarang, ada yang 30.000, ada yang 40.000 per polybag. Jadi pohon plus buahnya di dalam polybag. Ada yang 30.000, ada yang 40.000. Kalau ibu bapak petani yang terhormat punya 100 polybag atau punya 50 polybag saja, kan tinggal dikali itu. Kalau dikali 30.000, misalnya harga per polybagnya 30.000. Ya, tanaman cabai yang sudah berbuah lebat, terus banyak yang beli ternyata. Kalau kita hitung 100 polybag saja, 100 kali 30.000, itu kan sudah 3 juta ibu bapak petani yang terhormat. Kalau kita kalikan 1.000 polybag, berapa itu? Kan 30 juta. Iya, 30 juta ibu bapak petani yang terhormat. Itu kalau saya hitung harganya 30.000 per polybag. Kuncinya ya, ibu bapak petani yang terhormat, kuncinya di sini adalah harus benar-benar fokus. Yang kedua, harus benar-benar telaten. Telaten yang saya maksud di sini, ya tanaman cabai itu sama seperti kita merawat diri kita sendiri, ibu bapak petani yang terhormat. Sama seperti kita merawat hewan peliharaan kita, harus benar-benar diperhatikan. Kapan harus disiram, kapan harus dipupuk, tanamlah. Karena tanaman cabai ini itu selalu terjadi yang namanya inflasi, dan menjadi salah satu penyebab inflasi. Inflasi itu kan kenaikan harga barang. Jadi salah satu penyebab inflasi ya cabai ini. Di saat dia harganya mahal itu gila-gilaan itu. Oleh karena itu tanamlah cabai. Tanamlah cabai. Itu saran dari saya. Sekian, saya Wika undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya.